Yo, Billy Zoners! Balik lagi sama gue di Billy Zone. Di episode sebelumnya, kita udah lihat gimana Ayaka Sougo akhirnya dipanggil buat turun ke medan perang. Nah, di episode kali ini, sebelum dia maju, dia bakal dapat satu obrolan penting terakhir dengan sekutu lamanya, Ratu Katalea. Nasihat bijaksana apa yang bakal Katalea kasih? Siap-siap! Karena ini bakal jadi episode yang penuh dengan momen mentoring dan pendewasaan karakter. Jangan lupa, klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi, kita mulai dari momen di mana Ayaka udah siap-siap mau berangkat. Dia sempat pamitan sama Suou Kayako dengan fist bump yang keren, nunjukin ikatan mereka yang kuat. Setelah itu, dia langsung nyamperin Ratu Katalea di garis depan. Katalea langsung ngasih tugas utama, ngalahin Ekaristi raksasa yang lagi ngedekat. Ayaka setuju, tapi dia juga ngasih tugas balik ke Katalea, ngurusin para komandan manusia yang mimpin tentara putih. Di sini, kita lihat Ayaka udah lebih dewasa. Dia sadar, kadang dalam perang, membunuh itu perlu buat nyelamatin lebih banyak nyawa. Dia nyerahin keputusan sulit itu ke Katalea. Tapi Katalea ngerasa kalau Ayaka masih ragu. Dan bener aja, dalam hatinya, Ayaka ingat lagi momen pas dia nyelamatin kelompok Nyantan. Waktu itu, dia sempat ragu buat ngehabisin para kesatria Alion yang udah nyerah. Dan akhirnya, Nyantanlah yang turun tangan ngelakuin pekerjaan kotor itu. Sambil bilang, nggak usah biarin mereka lihat kamu jadi pembunuh. Ayaka sadar, meskipun dia ragu, sebenarnya dia udah siap buat ngebunuh demi ngelindungi teman-temannya. Dan disinilah Katalea ngasih nasihat paling bijaksana. Dia ngingetin Ayaka soal keputusannya dulu pas ngelawan Mira. Ingat kan, kamu nangkep Chester Ord, gak ngebunuh dia? Sekarang dia malah jadi sekutu kita. Musuh kemarin jadi teman hari ini. Keputusanmu yang lembut itu ternyata bener kan? Kata Katalea. Katalea memuji Ayaka karena punya keberanian buat nyalahin diri sendiri. Dia bilang, jadi pahlawan itu bukan berarti gak pernah salah. Tapi soal gimana kita ngadepin kesalahan itu. Kamu gak lari dari kesalahanmu. Itu bukan hal yang memalukan. Kamu itu pemberani, katanya. Bener-bener kata-kata yang dibutuhin Ayaka banget. Katalea kemudian ngasih nasihat bijaksana. Bertarunglah sesuai keyakinanmu. Dia juga ngungkapin kalau Touka itu sebenarnya peduli banget sama Ayaka. Ayaka yang denger ini jadi makin mantap. Katalea juga sempat minta maaf karena dulu gak bantuin Ayaka pas dia lagi ngamuk. Tapi Ayaka ngerti. Dengan semua keraguan yang udah hilang, Ayaka pun siap maju. Motivasinya sekarang jelas, yaitu nebus dosa dan balas budi semua orang yang udah bantu dia. Dan dengan itu, Ayaka pun terjun ke medan perang. Dia ngaktifin skillnya Silver World. Sekarang kita pindah ke sudut pandang Baron Polari, komandan pasukan Alion. Situasi mereka bener-bener gawat. Pasukannya udah mulai kocar-kacir ngadepin gelombang tentara putih yang gak ada habisnya. Dan di depan mereka ada satu Ekaristi raksasa yang siap ngancurin formasi mereka. Mereka bener-bener udah di ujung tanduk. Tapi pas lagi putus asanya, tiba-tiba salah satu kesatria teriak. Itu Nona Ayaka. Bener banget, Ayaka dateng. Dia nggak langsung nyerang si raksasa. Dengan cerdas, dia ngelempar tombaknya dulu buat ngalihin perhatian monster lain yang lagi nyerang prajurit biasa. Setelah sekutunya aman, barulah dia ngeluarin kekuatan penuhnya. Dari bola perak di atas kepalanya, dia nyiptain ratusan senjata melayang dan nurunin 200 kesatria perak dari langit. Dia mimpin langsung pasukan ciptaannya ini, nerobos barisan musuh dengan gampang. Kehadirannya bener-bener ngubah total suasana perang. Targetnya cuma satu, si Ekaristi raksasa. Gimana Billy Zoners? Bener-bener kembalinya sang pahlawan sejati ya? Setelah semua drama dan konflik batin, Ayaka akhirnya balik ke medan perang dengan pikiran yang jernih dan tujuan yang mulia. Dan nasihat dari Katalea itu penting banget. Itu bener-bener jadi restu terakhir yang dibutuhin Ayaka. Kita juga jadi lihat sisi lain dari Nyantan, yang ternyata bisa jadi pelindung moral juga.
Pakai sudut pandang Baron Polari itu juga jenius. Itu bikin kita ngerasain langsung betapa putus asanya situasi sebelum Ayaka dateng. Jadi kedatangannya bener-bener kerasa heroik banget. Dia bukan cuma dateng, tapi dia dateng dengan pasukannya sendiri. Jadi, kita lanjut dari Ayaka yang udah di garis depan. Dia langsung ngebersihin jalan pakai senjata terbangnya. Sementara, pasukan kesatria peraknya maju buat ngebantu prajurit biasa. Setelah itu dia fokus ke target utamanya, si Ekaristi raksasa. Para prajurit lain yang lihat keberaniannya langsung nyemangatin dia. "Nona Ayaka, pahlawan!" teriak mereka. Dapat suntikan moral, Ayaka pun langsung nyerbu si raksasa sendirian. Dan pertarungannya selesai dalam sekejap. Dengan 2 tebasan pedangnya yang super cepat, si raksasa langsung kepotong jadi 4 bagian. Bener-bener kekuatan yang luar biasa. Pasukan aliansi jelas langsung sorak-sorai, tapi Ayaka malah ngerasa bersalah dan malu. Dia ngerasa nggak pantas dipuji setelah semua masalah yang udah dia timbulin. Ini nunjukin kalau luka batinnya itu belum sembuh total. Tapi dia nggak biarin perasaannya ngeganggu. Dia langsung nyari target selanjutnya, para komandan manusia yang mimpin tentara putih. Dia nemuin mereka lagi ngumpet di tengah-tengah pasukan. Tanpa basa-basi, dia nembus pertahanan mereka, terus pakai senjata terbang tumpul buat bikin mereka semua pingsan. Setelah itu, dia nyerahin mereka ke pasukan sekutu buat diinterogasi. Bener-bener efisien dan taktis. Tapi, tantangannya belum selesai. Dia lihat ada Ekaristi raksasa lain. Dan yang ini beda. Dia pakai baju zirah super tebel yang bikin dia kebal sama panah dan sihir. Raksasa ini nyerang pakai bola-bola besi. Ayaka langsung pakai senjata terbangnya buat jadi perisai ngelindungin sekutunya. Terus, dia ngubah senjatanya jadi bintang pagi. Senjata tumpul yang cocok buat ngancurin zirah. Dan siap-siap nyerang lagi. Setelah ngalahin Ekaristi raksasa dengan gampang, semangat pasukan aliansi langsung kebakar. Mereka jadi berantem lebih semangat lagi. Ayaka yang lihat ini ngerasa, "Oh, kekuatanku bisa ngasih inspirasi ke orang lain." Dan di tengah-tengah pertempuran inilah, Ayaka akhirnya nemuin jawaban dari pertanyaan yang ngeganggu dia dari lama. Apa itu pahlawan? Dia ingat lagi nasihat Katlea, dan dia nyampe ke satu kesimpulan yang simple tapi dalam banget. Menurutnya, pahlawan itu adalah orang yang bisa ngasih keberanian ke orang lain. Dengan pencerahan ini, dia benar-benar nerima perannya sebagai seorang pahlawan. Sekarang kita pindah ke sudut pandang Touka, yang dari tadi ngamatin semuanya. Dia ngaku, dampak Ayaka di medan perang itu jauh di luar dugaannya. Ayaka gak cuma ngebantai musuh, tapi juga ngancurin struktur komando mereka, bikin seluruh sayap utara pasukan Vicious jadi lumpuh total. Momen ini juga bikin Touka jadi mikir soal kekuatan 3 pahlawan kelas S. Hijiri, skillnya fleksibel. Kirihara, kekuatannya dahsyat. Dan Ayaka, kemampuannya itu murni buat pertempuran. Touka bahkan ingat kalau Ayaka itu udah jago berantem dari dulu berkat seni bela diri kuno dari neneknya yang namanya Kyokugen. Ayaka itu anomali, pikir Touka. Kekuatannya bener-bener di luar nalar. Ngeliat sayap utara udah beres di tangan Ayaka, Touka akhirnya mutusin, udah waktunya dia turun tangan. Dia nggak bisa diam aja lagi. Dia nyerahin komando umum ke Zin dan Katlea. Dia manggil Seras dan para kesatria Sucinea yang ada di bawah komandonya. "Ayo pergi," katanya. Dia pun macu Slay dan langsung ngarah ke sisi selatan medan perang, siap buat ngebuka front pertempuran baru. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang keren banget ya. Kita lihat gimana Ayaka akhirnya nemuin jati dirinya sebagai pahlawan sejati. Gak cuma kuat, tapi juga jadi sumber inspirasi. Dan analisis Touka soal 3 pahlawan kelas S itu juga ngasih kita gambaran yang jelas soal peran mereka masing-masing. Ini nunjukin betapa dalamnya pemahaman strategis Touka. Dan yang paling penting, sekarang pertempuran jadi makin seru. Di utara kita punya Ayaka yang lagi ngamuk. Dan di selatan kita punya Touka dan pasukannya yang siap beraksi. 2 pahlawan utama kita akhirnya berantem di 2 front yang beda. Jadi kita lanjut dari Touka yang nyampe di sisi selatan. Dia lihat pasukan monster pimpinan Loa si anjing neraka lagi kewalahan ngehadepin Ekaristi raksasa. Tanpa basa-basi, Touka langsung bilang, "Serahin ke aku." Dan disinilah kita lihat power up baru Touka. Dia ngeluarin sebuah pedang hitam panjang yang ternyata ciptaan dari Piggy Maru. Bener banget, si slime imut itu sekarang bisa berubah jadi senjata. Touka sempat bercanda soal bentuknya yang mengerikan, tapi pedang ini benar-benar kuat dan tajam. Touka langsung maju ngadepin Ekaristi raksasa pertama. Dia ngetes pakai sihir Paralyze dan berhasil.
Ternyata, beda sama Kirihara, para Ekaristi ini gak punya dispel bubble. Setelah ngelumpuhin si raksasa, Touka dengan santai ngelewatinya sambil ngeluarin sihir Berserk, bikin si raksasa meledak dan ngancurin temen-temennya sendiri. Bener-bener cara ngalahin bos yang efisien. Nah, nggak lama, pasukan bantuan dateng. Seras bareng para ksatria suci Nea yang ada di bawah komandonya akhirnya nyusul. Dan disinilah kita lihat betapa hebatnya Seras sebagai seorang komandan. Dia dengan cepat ngasih perintah, ngebagi pasukannya buat ngebantu unit lain dan ngelindungin Touka. Kita juga dikenalin sama dua ksatria veteran, Alda dan Dorothy, yang kelihatan hormat banget sama Seres. Setelah itu, Seres ngasih instruksi paling penting ke Touka. Dia bilang, "Tuan Touka, fokus aja sama yang gede-gede. Kami yang bakal urus sisanya. Pergi aja kemana kamu mau, kami bakal ngikutin dan ngelindungin kamu." Ini benar-benar nunjukin kerjasama tim yang sempurna. Touka sekarang bebas bergerak jadi pembunuh bos. Sementara Seras dan unit elitnya jadi pembersih jalan dan pengawal pribadinya. Mereka benar-benar udah jadi unit tempur yang gak terkalahkan. Gimana? Benar-benar pertunjukan kekuatan yang luar biasa dari unitnya Touka ya. Mereka benar-benar mendominasi sisi selatan medan perang. Dan power up-nya Pigimaro itu juga keren banget. Sekarang, Touka punya senjata yang bisa dia andelin kapan aja. Tapi, yang paling penting jelas kerja sama tim mereka. Peran Touka sebagai pembunuh bos dan Seras sebagai komandan lapangan itu bener-bener sinergi yang sempurna. Kita juga jadi lihat betapa kompetennya Seras sebagai seorang pemimpin. Dia nggak cuma jago berantem, tapi juga bisa mimpin pasukan dengan efektif. Para ksatria suci Nea yang loyal ke dia juga jadi aset yang berharga. Jadi kita lanjut dari kubu Touka. Pas lagi berantem, dia sengaja ngebuka identitasnya sebagai Touka Mimori. Kenapa? Ternyata ini bagian dari perang informasi. Dia bahkan sengaja ngebiarin beberapa komandan musuh kabur biar mereka bisa ngelaporin ke Vicious. Tujuannya buat bikin Vicious bingung dan nanam benih keraguan. Setelah pertempuran sengit yang berlangsung selama 3 hari, akhirnya aliansi anti Dewi menang. Mereka berhasil ngancurin gelombang tentara putih yang gak ada habis-habisnya. Dan siapa pahlawan di balik kemenangan ini? Gak salah lagi, Ayaka Sogao dinobatin jadi MVP. Kontribusinya bener-bener luar biasa. Dia nggak cuma ngamuk di garis depan, tapi juga pinter ngelakuin serangan kejutan ke barisan belakang musuh. Dia fokus ngincer unit-unit elit dan para komandan sambil pakai kesatria peraknya buat nutupin celah pertahanan sekutu. Dia bener-bener jadi senjata pamungkas yang sesungguhnya. Tapi Ayaka juga manusia. Dia butuh istirahat. Dan disinilah peran penting Touka kelihatan. Pas Ayaka lagi tidur, pakai sihir slipnya Touka, giliran Touka dan Seras yang maju buat nahan para raksasa. Meskipun nggak sedominan Ayaka, daya tahan Touka yang MP-nya irit itu penting banget buat ngejaga garis depan. Kemenangan ini juga dibantu sama datangnya bala bantuan gelombang kedua dari negara di ujung dunia di hari terakhir. Pasukan Lamia pimpinan Amiya datang di saat yang pas ngasih tenaga baru pas semua orang udah mulai capek. Terus gimana nasib Takao bersaudari? Ternyata mereka gak diturunin sama sekali. Hijiri sempat minta buat ikut tapi Touka nahan mereka. Dia bilang mereka cuma bakal keluar kalau situasi udah benar-benar genting. Touka berhasil menangin pertempuran ini tanpa harus ngebuka kartu truf terkuatnya. Bener-bener komandan yang penuh perhitungan. Setelah perang selesai, Touka langsung nyuruh naga hitam Bakos dan Harpy buat ngintai jalan ke depan. Dan hasilnya, jalan menuju Alion bersih. Touka dan Lokiela lagi ngobrolin soal kemenangan mereka. Lokiela muji Touka yang udah kerja keras pas Ayaka istirahat. Dan Touka dengan rendah hatinya nganggap kemenangan ini berkat Ayaka. Bener-bener momen yang nunjukin rasa saling hormat mereka. Tapi di tengah suasana kemenangan ini, Lokiela nyadar satu hal yang aneh.
Di pertempuran tadi, gak ada satupun tentara putih yang bisa terbang. Dia pun mulai curiga. Dan dari sini, dia nyampai ke satu kesimpulan yang bikin merinding. Dia bilang, Vicious itu kan lagi fokus bikin pasukan anti-ilahi buat nyerbu surga. Jadi, kemungkinan besar, pasukan yang barusan mereka lawan itu bukanlah pasukan utama Vicious. Mereka cuma pasukan sisa atau barang tolakan yang sengaja dikirim buat jadi umpan. Touka yang dengar ini langsung nyambungin sama info rahasia yang dia dapat dari Lisbeth sebelum perang. Ternyata, Lis sempat ngelaporin kalau ada pasukan Ekaristi dalam jumlah besar yang gerak ke arah utara dari Alion, arah yang berlawanan dari medan perang mereka. Dan semuanya pun jadi jelas, rencana Vicious terbongkar. Ternyata, dari awal Vicious udah ngebagi pasukannya jadi dua. Pasukan yang lebih lemah dia kirim buat ngadepin dan ngulur waktu aliansi Touka. Sementara itu pasukan utamanya yang lebih kuat dia kirim buat ngejalanin misi yang sebenarnya, ngehancurin mata suci Yonato. Ini bener-bener strategi pengalihan yang jenius. Jadi kemenangan besar yang baru aja mereka rayain ternyata cuma kemenangan lawan tim B-nya Vicious. Mereka bener-bener udah ketipu. Mereka sadar, sekarang mereka lagi balapan sama waktu. Meskipun jarak ke Yonato itu jauh, mereka harus bisa ngalahin Vicious sebelum dia berhasil ngancurin mata suci. Kalau mata suci hancur, Vicious bisa seenaknya buka gerbang ke surga lagi. Gimana Billy Zoners? Bener-bener plot twist strategis yang luar biasa ya. Jadi kemenangan yang kita kira udah jadi puncak, ternyata cuma awal dari masalah yang lebih gede lagi. Vicious lagi-lagi nunjukin kalau dia itu master strategi yang nggak bisa diremehin. Dia berhasil nipu seluruh aliansi pemberontak dengan umpan skala besar. Dan pentingnya intelijen dari Lisbeth itu bener-bener krusial. Tanpa info itu, mereka nggak bakal pernah sadar. Sekarang, fokus perang bener-bener udah pindah ke Yonato. Ini bakal jadi perlombaan antara pasukan utama Vicious yang mau ngancurin mata suci, ngelawan aliansi pemberontak kita yang harus ngejar mereka. Jadi kita lanjut dari kubu Touka. Mereka sadar kalau mereka lagi balapan sama waktu. Tapi untungnya pasukan Vicious butuh beberapa hari buat nyampe Yonato. Jadi mereka langsung nyusun rencana buat ngumpulin semua kekuatan di sana. Rencananya gini, pasukan cadangan Mira yang dipimpin Jenderal Luhet langsung dikirim ke utara. Raja Serigala Putih yang baru bebas bakal dikirim ke Maknar buat ngumpulin sisa pasukannya. Dan harimau bertaring tajam juga bakal dikerahkan ke sana. Mereka bener-bener mau all in buat ngelindungi Yonato. Touka dan Lokiela juga nganalisis posisi Vicious. Mereka sadar kalau Vicious sekarang kejebak di ibu kota Alion. Kenapa? Soalnya buat ngebuka gerbang ke surga, dia harus ada di lokasi itu. Dia nggak bisa pergi jauh-jauh, soalnya dia juga harus ngelindungin pasukan anti-ilahinya dari serangan aliansi kita. Bener-bener kejebak sama rencananya sendiri. Sekarang kita pindah ke Yonato, ke sudut pandang Ratu Almas Saint Nokia. Dia lagi di posisi paling sulit. Dia dapat dua pesan yang saling bertentangan. Dari Vicious, dia dapat perintah buat matiin mata suci. Tapi dari Mira, dia dapat smartphone yang isinya rekaman pengakuan dosa Vicious. Ratu Alma ini benar-benar lagi konflik batin. Dia nggak pernah percaya penuh sama Vicious, tapi dia juga butuh Vicious buat ngelawan Raja Iblis. Pas denger rekaman itu, dia akhirnya sadar kenapa Zine mengemberontak dan kenapa Nea pindah kubu. Tapi pas mikirin pahlawan, malah ingat sama Ikusaba Asagi, yang dia anggap gadis muda yang nyusahin. Surat dari Mira juga ngasih tahu dia kalau semua pasukan bantuan lagi jalan ke Yonato. Sekarang, dia harus milih. Nurutin Vicious dan matiin jantung negaranya, atau percaya sama aliansi pemberontak dan siap-siap ngadepin invasi dari pasukan Vicious. Bener-bener pilihan yang berat, apalagi pertahanan Yonato masih lemah. Gimana Billy Zoners? Bener-bener episode yang nyiapin panggung buat perang terbesar ya. Sekarang, Yonato bener-bener jadi pusat dari segalanya. Dan analisis soal posisi Vicious yang kejebak itu juga menarik. Jadi Vicious ini nggak bisa seenaknya gerak. Ini ngasih sedikit keuntungan buat aliansi kita. Tapi di sisi lain, perang informasi yang dilancarin Hijiri sekarang udah nyampe di titik penentuannya. Keputusan Ratu Alma bakal nentuin segalanya. Ratu Alma ini juga karakter yang menarik ya. Dia kelihatan pragmatis dan gak gampang percaya sama siapapun.
Dan kebenciannya yang tersirat sama Asagi itu juga jadi detail yang lucu sekaligus bikin penasaran. Sekarang, semua orang lagi balapan ke Yonato. Siapa yang bakal nyampe duluan? Dan yang paling penting, apa yang bakal jadi keputusan Ratu Alma? Jadi lanjut mulai dari Yonato. Di ruang singgasana Ratu Alma. Setelah nimbang-nimbang semua bukti, dia akhirnya ngambil keputusan. Dia sadar, dia nggak bisa percaya sama perintah Vicious. Tapi, motivasi terbesarnya adalah kesetiaannya ke mata suci. Dia nggak bakal pernah ngebiarin jantung negaranya itu dihancurin sama siapapun, termasuk Dewi. Dengan keputusan ini, dia ngerasa udah dikhianatin sama Vicious. Dia ngeremes surat dari si Dewi dan teriak dengan marah. Vicious, siapa kamu sebenarnya? Dan dengan ini, Yonato resmi berkhianat dan gabung sama aliansi pemberontak. Sekarang, kita pindah ke kubu Yasu Tomohiro. Dia dan rombongan Rinji akhirnya masuk ke wilayah Yonato. Dan di sana, mereka lihat dampak dari perang informasi yang dilancarin Hijiri. Para pengungsi yang mereka temuin di jalan ternyata udah nyebarin semua kebenaran soal Vicious. Mereka udah tahu kalau Vicious itu jahat, tentara putih itu ciptaannya, dan sekarang dia lagi ngincer mata suci Yonato. Rencana propaganda pakai smartphone itu bener-bener berhasil. Rombongan Rinji yang denger ini jadi makin mantep buat ngelanjutin perjalanan ke barat Yonato. Alasannya simple, mereka udah kehabisan bekal dan tenaga. Maju ke tujuan terdekat adalah pilihan paling logis buat bertahan hidup. Mereka akhirnya sampai di sebuah koto dagang yang rame banget sama orang. Dan di sana, mereka dapat info kalau jalan utama menuju tujuan mereka ternyata satu arah sama jalan menuju ibu kota Yonato, Aziz, yang sekarang lagi jadi pusat dari semua konflik. Gimana Billy Zoners? Benar-benar episode yang nunjukin gimana dua alur cerita yang beda ini mulai nyambung ya. Di satu sisi, keputusan Ratu Alma itu adalah kemenangan besar buat aliansi pemberontak. Perang informasi Hijiri benar-benar efektif. Dan di sisi lain, perjalanan Yasu jadi makin menarik. Dia, yang tadinya cuma mau nganterin pengungsi ke tempat aman, sekarang malah secara nggak sengaja lagi jalan ke arah pusat pertempuran selanjutnya. Takdir benar-benar lagi mainin perannya. Kita juga jadi lihat lagi gimana cerita ini ngasih kita perspektif dari orang biasa. Keputusan rombongan Rinji buat terus maju itu realistis banget. Buat mereka yang penting itu bertahan hidup dulu. Sekarang, dengan Yasu yang makin dekat ke ibu kota, kemungkinan dia bakal ketemu lagi sama pahlawan lain jadi makin gede. Apa yang bakal nunggu dia di Aziz? Jadi, lanjut mulai dari kubu Yasu. Dia dan rombongan Rinji akhirnya sampai di sebuah kota dagang di Yonato. Dan di sana, mereka jadi saksi langsung dari perang informasinya Hijiri. Di tengah alun-alun, seorang kesatria Yonato lagi ngasih pidato yang ngebakar semangat. Dia ngebongkar semua kebusukan Vicious ke rakyat biasa. Dia ngumumin soal terbentuknya aliansi anti-Dewi, kembalinya Raja Serigala Putih, bahkan turunnya dewa lain yang bakal ngebantu mereka. Rencana Hijiri buat nyebarin info dari smartphone itu bener-bener berhasil. Dan disinilah kita lihat lagi betapa cerdasnya propaganda mereka. Kesatria itu juga ngumumin kalau harimau bertaring tajam alias Fang Tigers udah gabung sama mereka. Dia ngeframe mereka bukan sebagai penjahat, tapi sebagai korban yang juga ditipu Vicious. Ini cara yang pinter banget buat ngedapetin lagi dukungan rakyat Yonato yang dulu ngormatin Fang Tigers. Rinji dan Oulu sebagai mantan anggota jelas kaget denger ini. Tapi di tengah semua keriuhan ini, Yasu malah tenggelam dalam pikirannya sendiri. Dengar nama Fang Tigers, dia jadi inget sama Ben Wolf. Dia nyesel banget karena dulu udah sombong dan nolak kebaikan dari Ben Wolf, Ayaka, bahkan Mimoritoka. Orang gak bisa berubah segampang itu ya, pikirnya. Momen refleksi yang nunjukin kalau dia bener-bener udah dewasa. Dan pas dia lagi nyesal-nyesalnya, si kesatria di panggung ngumumin satu nama lagi yang bikin jantung Yasu langsung berdebar kenceng. Negara di ujung dunia juga udah gabung sama mereka. Dia ngumumin lagi kalau brigade Lord of the Flies yang dipimpin Belzegea juga udah gabung sama mereka. Yasu yang dengar ini jelas kaget. Belzegea, Seras, mereka yang nyelamatin aku, pikirnya. Ini jadi konfirmasi pribadi yang kuat banget. Tapi setelah itu suasana jadi rame.
Ada yang nanya soal nasib para pahlawan lain yang masih di pihak Vicious, terutama Ayaka Sogo. Dan disinilah kita lihat gimana kacaunya informasi di dunia ini. Orang-orang mulai gosip, saling ngasih info yang salah. Ada yang bilang Ayaka ngalahin Raja Iblis, ada yang bilang orang lain. Benar-benar nunjukin betapa efektifnya propaganda kalau nggak ada sumber berita yang jelas. Ngehadapin etakutan ini, si kesatria di panggung ngeluarin jawaban pamungkasnya. Jangan takut, semua pahlawan yang bisa berantem udah gabung sama kita. Ini strategi yang pinter buat nenangin massa. Yasu yang dengar semua ini bener-bener ngalamin konflik batin. Di satu sisi, dia lega karena tahu teman-temannya ada di pihak yang benar. Tapi di sisi lain, dia ngerasa terbebani sama rasa bersalah. Pasti Ayaka Sogo yang nyatuin mereka semua, pikirnya. Dia ngerasa udah jadi pengecut karena nggak ikut berjuang bareng mereka. Dan pas dia lagi di puncak kebimbangannya, si gadis kecil Yuri nyamperin dia. Dengan polosnya, Yuri nanya, "Apa semua orang bakal mati?" "Aku takut." Pertanyaan tulus dari anak kecil ini benar-benar jadi tamparan keras buat Yasu. Ini jadi titik baliknya. Dia sadar, sekarang bukan waktunya buat nyesal atau mikirin diri sendiri. Ada orang di depannya yang lagi ketakutan dan butuh diyakinin. Dia pun jongkok, natap mata Yuri, dan dengan tekad baru bilang, "Gak apa-apa, ada banyak orang kuat di benua ini." Di momen inilah, Yasu berhenti jadi pasien yang butuh disembuhin dan mulai jadi pelindung. Dia bilang, "Kita semua datang ke dunia ini buat nyelamatin orang-orang." Dia akhirnya nerima perannya sebagai seorang pahlawan. Dia bahkan ngasih definisi pahlawan versinya sendiri, orang yang kuat dan baik hati, kayak Ayaka, Belzegia, dan Rinji. Terus sambil senyum hangat ke Yuri, dia janji, "Aku bakal ngambil alih dunia ini lagi, biar kamu nggak perlu takut lagi." Ini benar-benar jadi momen di mana Yasu nemuin alasan buat berjuang. Sementara itu, si kesatria di panggung ngeluarin senjata pamungkasnya, smartphone. Dia muterin rekaman suara Vicious ke semua orang, ngebuktiin langsung kebusukan sang dewi. Yasu yang lihat ini langsung nebak dengan benar, ini pasti kerjaannya Hijiri. Setelah dengar semua info ini, Rinji pun ngambil keputusan. Dia dan para mantan anggota Fang Tigers bakal pergi ke ibu kota Yonato, Aziz, buat ngebantu ngelindungin mata suci. Alasannya ada dua, buat ngelindungin keluarganya dan juga karena loyalitasnya ke Fang Tigers. Dia nggak bisa diam aja ngebiarin keluarganya berjuang sendirian. Rinji lalu ngajak Yasu buat ikut, dan Yasu tanpa ragu setuju. Dia pun pamitan sama Yuri dan ibunya. Sebelum berangkat, Rinji nepuk bahu Yasu dan bilang, "Aku ngandelin kamu ya." Dan disinilah kita lihat Yasu yang baru. Dia balas dengan percaya diri, "Aku juga ngandelin kamu, Rinji." Yasu sadar, dia nggak bakal bisa nyampe sejauh ini sendirian. Dia udah belajar soal pentingnya saling percaya. Monolog terakhirnya benar-benar kuat, "Apiku belum padam, masih ada di sini." Dia udah nemuin lagi semangatnya. Gimana Bilizoners? Bener-bener penutup chapter yang memuaskan buat Yasu ya? Momen deklarasinya ke Yuri itu benar-benar nunjukin kalau dia udah lahir kembali sebagai pahlawan sejati. Dan keputusan Rinji buat ikut berjuang juga dalam banget. Itu nunjukin kalau loyalitas dan keluarga itu jadi motivasi terkuat. Momen pas Yasu dan Rinji saling bilang "aku ngandelin kamu", itu juga jadi tanda lahirnya kemitraan baru yang solid. Sekarang, busur cerita penebusan dosa Yasu udah selesai. Dia udah punya tujuan baru, sekutu baru, dan yang paling penting, semangat baru. Perjalanannya ke Aziz bareng para veteran Fang Tigers pasti bakal seru banget. Apa yang bakal nunggu mereka di ibu kota Yonato ya? Apakah mereka bakal ketemu lagi sama pahlawan kita yang lain? Tulis semua prediksi kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Billy Zone biar kita bisa terus ngikutin kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya.